Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para hadirin yang saya muliakan, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat melaksanakan puasa bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kami aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kecerahan, keberkahan bagi umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang diridhoi Allah, yaitu ajaran agama Islam. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau besok di hari kiamat. Allahumma amin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan hikmah puasa, yaitu kandungan-kandungan yang di dalam beribadah puasa setiap tahun. Yang pertama, hikmah puasa, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah, ini adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada puasa Ramadan dapat kita rasakan bahwa ketakwaan kita akan meningkat. Ini dapat kita lihat bagaimana antusiasnya kita dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban pada bulan Ramadan, baik sholat, sedekah, dan lain sebagainya. Dan ini sesuai dengan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu semua berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sesuai dengan firman Allah ini, tujuan utama di dalam berpuasa yaitu supaya kita bertakwa pada Allah. Bertakwa ini ada tingkatan-tingkatan. Yang pertama adalah kita melaksanakan ibadah karena kita mengharap pahala dari Allah. Ini tingkatan yang pertama ini adalah tingkatan anak TK. Karena kita mau berusaha, mau beramal karena ada imbalannya. Dan yang kedua, takwa kepada Allah, kita melaksanakan amalan-amalan atau kewajiban-kewajiban karena kita ini adalah perintah dari Allah. Karena kita hamba Allah, maka apapun yang diperintah harus kita laksanakan sesuai dengan perintah itu. Tanpa mengharapkan pahala yang sudah disediakan oleh Allah. Dan yang ketiga, ini adalah takwa kepada Allah dengan melaksanakan apa yang diperintah dengan tanpa
memikirkan pahala maupun kita takut kepada neraka. Kita laksanakan karena ini adalah kita sebagai hamba Allah dan kita malu sesuai sebagaimana manusia yang diperintah. Sebagai hamba harusnya selalu taat, selalu malu kepada Allah kalau kita tidak bisa melaksanakan perintah itu. Maka dari itu sabda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kita berada. Ini adalah hikmah puasa yang pertama. Dan yang kedua adalah melatih diri untuk disiplin waktu. Kita tahu waktu yang terus berjalan ini tidak akan kembali dan kita akan mengulang lagi. Oleh sebab itu supaya waktu ini bisa bermanfaat, berguna bagi kita. Ini maka dalam melaksanakan puasa ini dilatih untuk berdisiplin waktu. Yang pertama di malam hari kita melaksanakan sahur. Setelah sahur kita melaksanakan sholat sunnah. Dan sampai pada waktu sholat subuh. Dan di sore hari menjelang maghrib kita berbuka puasa, dilanjutkan sholat maghrib dan sebentar lagi sholat isya, kemudian sholat tarawih. Begitu seterusnya sampai 1 bulan penuh. Ini melatih diri kita umat Islam bahwa berdisiplin waktu itu adalah sangat penting sekali. Dalam pepatah Arab dikatakan al-waktu kas-saifi. Waktu bagaikan pedang. Yang artinya waktu itu kalau kita tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya maka kita akan merugi dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban waktu yang sudah kita laksanakan, kita gunakan tanpa ada manfaat sama sekali. Hikmah yang ketiga adalah melatih kesabaran. Rasulullah SAW sangat menekankan kepada umatnya untuk selalu bersabar pada saat berpuasa. Dengan tidak boleh berkata kotor, berkata keji, bergunjing, dan lain sebagainya. Karena hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa ini banyak sekali. Ya, puasanya sah, tapi pahalanya batal. Itu yang pertama adalah bohong. Kedua, selalu menggunjing teman-teman kita. Berkata kotor dan sebagainya. Maka dalam ajaran agama Islam, apabila kita di waktu berpuasa ada teman yang mengolok-ngolok kita, mengajak bertengkar kita, maka disarankan kita mengatakan saya berpuasa. Perkataan saya berpuasa ini bisa dikatakan dalam hati ataupun di dalam berkata-kata secara jelas. Supaya orang yang mengolok-ngolok kita atau yang mengajak bertengkar kita ini menyadari bahwa orang berpuasa tidak boleh diajak melakukan hal-hal yang merusak pahala puasa. Dan yang keempat, hikmah puasa ini adalah bisa menahan hawa nafsu. Terlebih lagi nafsu syahwat. Karena dalam berpuasa, pada siang hari kita tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri. Oleh sebab itu, dalam berpuasa ini sangat baik sekali untuk berlatih menahan hawa nafsu supaya kita selamat dari bujuk rayu nafsu itu sendiri.
Karena kebanyakan nafsu ini adalah selalu menjerumuskan kita ke dalam dosa-dosa yang besar. Maka dari itu Nabi pernah bersabda, "Ya ma'syarul syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Fa innahu ahsanu lil basar." Saya ulangi, fa innahu abghadu lil basar wa ahsanu lil farji. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Wa innahu lahu fijaun. Yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu di antara kamu semua, maka hendaklah menikah. Karena menikah itu bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa. Maka puasa itu adalah tameng baginya dari melakukan kemaksiatan. Para hadirin yang saya hormati, jadi dengan berpuasa ini kita melatih, meluruskan dari ajaan-ajaan nafsu yang menjerumuskan kita ke dalam dosa-dosa yang besar. Maka dari itu dengan berpuasa kita, nafsu kita kekang. Karena hal-hal yang mendorong kita melakukan hal-hal yang tidak baik itu adalah berasal dari makanan dan minuman yang bisa menjadikan kita kuat. Dan dari kekuatan makanan minuman inilah nafsu-nafsu yang lain ya ini akan bergerak mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan yang kelima, ini adalah melemahkan godaan setan. Karena setan ini dalam menggoda manusia, ini melalui pori-pori kita yang selalu terbuka lebar dan masuk dalam aliran-aliran darah kita. Oleh sebab itu orang yang berpuasa ini bisa menyempitkan pori-pori, menyempitkan aliran darah, dan ini adalah suatu jalan yang sulit untuk dilalui oleh setan untuk menggoda kita dalam melakukan hal-hal yang tidak baik dan melanggar agama. Ya, inilah beberapa hikmah dalam melakukan puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua sehingga kita dapat mengambil hikmah dan dapat melaksanakan puasa dengan sebaik-baik mungkin tanpa mengetahui atau tidak mengetahui hikmahnya saja kita sudah bisa mengambil suatu pelajaran bahwa puasa di samping beribadah kepada Allah ada hal-hal yang terselip di dalam beribadah itu sendiri. Ini yang dapat kami sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.